Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Novitriawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok satu yang terdiri dari saya juga sendiri. Ada Dian Andriani, Gia Fauzia, ada Mega Septiani, ada Della Amelia, ada Asma Sofia, dan juga Muhammad Sufiuddin. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu di sini kami akan menjelaskan jenis penulisan kata. Nah, di mana jenis penulisan kata ini ada terdiri dari beberapa bagian ya. Ada kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata gabungan, pemegalan kata, kata depan, partikel, singkatan, dan juga akronim. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh para anggota dari kelompok satu. Pertama ada kata dasar, yaitu kata yang ditulis sebagai satu satuan dan kata dasar bisa diubah menjadi kata lain sesuai kebutuhan. Contoh kalimat dari kata dasar yaitu andai dia tahu, yang kedua buku itu penuh debu, yang ketiga kalimat ini tidak aku mengerti, yang keempat apa maksud dari semua ini, yang kelima pensil itu patah. Yang kedua ada kalimat imbuhan, yaitu kata kecil yang memiliki arti dan selalu digabungkan pada kata lain, baik itu awalan, sisipan, atau akhiran. Contoh kalimat kata imbuhan yaitu aku bergetar disentuh olehnya. Yang kedua, sayang sekali cinta yang ia berikan bertepuk sebelah tangan. Yang ketiga, sulit untuk memberikan kesempatan kepada orang non-Indonesia untuk berkembang. Yang keempat, ada anak itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kelima, kalimat itu perlu digarisbawahi. Yang ketiga ada kata ulang, yaitu beberapa kata yang harus diteruskan secara berulang untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Ditulis dengan kata hubung. Kata ulang seperti ini harus disambung dengan strip untuk menuliskannya. Contoh kalimat kata ulang yaitu koki tersebut sangat pandai dalam mengolah buah-buahan. Yang kedua ada Nanda menemukan undur-undur di halaman rumahnya. Yang ketiga, lebaran adalah ajang kita untuk melakukan ramah tamah ke tetangga sekitar. Yang keempat ada jika kita melakukan ini terus-menerus, kita tidak akan bisa maju. Yang kelima ada Dani berlari-lari di lapang bola. Selanjutnya ada kata gabungan mempunyai 3 macam. Yang pertama adalah kata yang bisa disebut kata majmuk, yang artinya kata-kata yang dituliskan terpisah dan terdiri dari 2 kata atau lebih. Lalu kata gabungan untuk menghubungkan kata dasar yang saling berhubungan, dan yang terakhir gabungan 2 kata yang dituliskan secara serangkai. Contohnya anak buah dari ajudan tersebut bersikap tidak baik. Terus ada pemenggalan kata, tanda horizontal kecil yang memisahkan 2 atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Contohnya, kemarin aku melihat dia sedang berjalan-jalan di taman kota pada sore hari. Terus ada kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali daripada kesampingan keluar kemari terkemuka. Contohnya itu lusa nanti kami akan melakukan karya wisata ke Yogyakarta. Selanjutnya partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Penyesalan tah yang sekarang ia rasakan. Jangankan berlari, berjalan pun Nina sudah kelelahan. Mirza pun ikut terjangkit penyakit DBD. Hujan kemarin bukan hanya menyebabkan banjir, tanah longsor pun akhirnya terjadi di beberapa tempat. Siskala yang selalu diharapkan ibu berada di sampingnya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Nah, perbedaan antara singkatan dan akronim yaitu singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Dan di sini ada contohnya, contoh dari kalimat singkatan. Contohnya 1, ruko itu merupakan milik dari keluarga Pak Sug. Ruko sama dengan rumah toko. Yang kedua, tanggal 2 Mei merupakan tanggal yang diperingati sebagai Hardiknas.
Hardiknas yaitu Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Rapim hari ini akan dilaksanakan setelah jam makan siang nanti. Rapim yaitu rapat pemimpin. Selanjutnya ada Sertijab dari pengurus lama ke pengurus baru akan dilakukan pada hari Senin lusa. Sertijab yaitu serah terima jabatan. Yang kelima, para warga sudah mengantri sejak pagi tadi untuk mendapatkan sembako gratis dari pihak desa. Sembako yaitu 9 bahan pokok. Selanjutnya ada contoh kalimat akronim. Yang pertama, teori mengenai hal tersebut bisa dilihat di HLM 29, HLM yang artinya halaman. Terus surat ini ditunjukkan kepada YTH, Bapak Andi Gunawan, YTH yaitu yang terhormat. Acara ini diselenggarakan mulai dari tanggal 13 STD, tanggal 20 April 2020 STD yaitu sampai dengan. Yang terus, para buruh tengah berunjuk rasa di depan gedung MPR. MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya ada acara selanjutnya yaitu sambutan dari BPK Sunandar, BPK yang artinya Bapak. Artikel kata ganti bahasa Indonesia ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, serta nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh kalimatnya, apa yang kau miliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama terdiri atas kata ganti orang pertama menggunakan daku, saya, ku, dan jamak kata ganti dan kita. Contohnya, saya akan pergi ke Jakarta 2 Desember 2016, kata orang pertama tunggal. Kami baru berpulang dari Jakarta pada tanggal 15 November 2016, kata orang pertama jamak. Ketiga, jangan ada permusuhan di antara kita karena pada hakikatnya kita semua adalah saudara, kata ganti jamak. Keempat, aku akan bekerja keras demi istri dan anak-anakku, kata ganti orang tunggal. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua terdiri dari kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu menggunakan kata Anda, kamu, mu, engkau, dan dikau. Contohnya yaitu apakah kamu sudah paham dengan apa yang saya katakan, dan ada kata ganti orang kedua jamak yaitu menggunakan kata kalian, kamu sekalian, dan Anda sekalian. Contohnya yaitu terima kasih kepada Anda sekalian yang telah hadir di acara ulang tahun saya. Nah, di sini ada kata ganti orang ketiga. Nah, yang terakhir di sini ada kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang ketiga itu terdiri atas kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu seperti menggunakan kata beliau, dia, ia, nya. Dan ada juga kata ganti orang ketiga jamak, yaitu seperti kata mereka. Nah, di sini saya akan mencontohkan kata ganti orang ketiga. Nah, yang pertama, Rusminanti adalah anak yang sangat ramah. Ia tak segan untuk tersenyum dan menyapa kepada siapa saja yang ia temui. Nah, berarti di sini itu kata ganti orang ketiga tunggal ya. Nah, di sini juga masih ada contoh. Nih. Dia mengatakan padaku bahwa esok pagi tidak ada satupun karyawan yang datang terlambat. Nah, di sini juga masih kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini ada contoh kata ganti orang ketiga ya. Para demonstran itu sangat brutal. Mereka memaksa masuk ke kantor gubernur. Nah, berarti di sini itu sudah terlihat kan kata ganti orang ketiganya itu menunjukkan kepada jamak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.